Pillow Talk. Noah dan Elena sudah meninggalkan kediaman Kinara dari setengah jam yang lalu. Naila dan Atlas pun mulai naik ke lantai 2 untuk beristirahat di kamar mereka. Tapi Natasha tiba-tiba mengejar langkah kakaknya. "Kakak!" Naila menoleh ke belakang. "Iya, kenapa dek?" "Aku masih bingung deh kak. Emangnya Rahel beneran pacaran sama Bang Noah ya? Kapan kenalnya coba? Aku tanya ke teman aku yang sejurusan sama Rahel itu, dan ngaku cukup dekat juga, katanya Rahel itu gak punya pacar." Natasha memaparkan kebingungan yang dia tahan sedari tadi. Naila menggaruk-garuk kepalanya. Entahlah dek, kakak bingung juga. Kakak aja gak tahu bentukan Rahel itu kayak gimana. Udahlah biarin aja, bukan urusan kita juga kan? Natasha tampak memanyunkan wajahnya. "Ya, kalau Rahel beneran pacaran sama Bang Noah, berarti aku gagal nyoblangin dia sama Bang Gala. Gagal dapat album terbaru BTS deh." Naila dan Atlas jadi saling pandang. "Gala minta kamu buat bantu nyomblangin dia sama si Rahel itu?" tanya Atlas. Natasha mengangguk dengan jujur. "Makanya aku sampai follow-followin akun sosmednya dan tanya ke teman-temannya juga. Aduh, anak satu ini bikin malu aja deh." Atlas geleng-geleng kepala. "Jangan mau disuruh-suruh sama Gala dek. Itu cuma bikin kamu ribet aja. Lagian si cewek itu juga pasti risih. Malahan bisa kamu nanti yang dianggap aneh sama teman-teman kampus kamu. Lebih baik kamu fokus belajar aja." "Tapi apa? Album BTS?" potong Naila. "Nanti biar kakak yang beliin." Barulah Natasha nyengir lebar. Setelah itu ia langsung masuk ke dalam kamarnya. "Punya adik satu tapi kelakuannya selalu bikin migran," desah Atlas sembari merangkul Naila masuk ke dalam kamar. "Tapi aku jadi penasaran juga deh sama cewek yang bernama Rahel itu. Dia secantik apa ya sampai direbutin Gala dan Noah?" gumam Naila. Atlas mendelik. "Kamu cemburu dengar Noah punya pacar?" "Astaga, nggak gitu sayang. Jujur deh." Atlas meletakkan kedua tangannya di bahu Naila. "Kamu cemburu?" Ia menatap mata Naila dalam-dalam. "Enggak," jawab Naila dengan lugas dan tegas. "Terus kenapa kamu harus penasaran sama pacar baru Noah?" "Ya wajar dong kalau aku penasaran. Masa penasaran aja nggak boleh sih? Kan kenal Noah udah lama. Misal nih, Billy tiba-tiba punya pacar. Kamu pasti juga bakal penasaran kan sama pacarnya Billy?" Atlas diam. "Kamu kali yang masih cemburu sama Noah?" Naila balik menuding Atlas. "Gimana aku gak cemburu sama cowok yang mencintai kamu sebegitu dalam, bahkan sampai diabadikan dalam karyanya segala." Atlas melongos sambil merebahkan punggungnya di atas tempat tidur. Naila menyipitkan matanya. Ada senyum tipis di wajahnya yang berusaha ia tahan. "Kemarin-kemarin ngotot banget mempertahankan gengsi dan bilang gak cemburu. Sekarang malah ngaku sendiri. Gengsinya udah mulai turun ya Mr. Atlas." Naila duduk di sebelah pembaringan suaminya itu. Dengan bibir yang sedikit dimanyunkan, Atlas memandangi Naila. "Aku takut kamu nanti malah jatuh cinta sama dia, terus kamu ninggalin aku," lirih Atlas. Naila sudah berusaha menahan tawanya, tapi ucapan Atlas barusan benar-benar mengocok perutnya. "Jangan ketawa-tawa, kamu harus janji sama aku." Atlas menarik lengan Naila untuk lebih rapat padanya. "Ah sakit, jangan kasar-kasar ih. Ayo janji dulu." Atlas memelototkan matanya. Naila justru merasakan perutnya semakin keram. "Sayang, sumpah ekspresi kamu sekarang lucu banget. Janji dulu Naila." Atlas mengulangi perkataannya dengan penuh penegasan. "Janji apa?" Naila belagak bodoh. "Janji bahwa kamu gak akan jatuh cinta ke orang lain dan gak akan ninggalin aku." "Iya sayang." "Yang bener dong janjinya." Atlas memasang ekspresi galak sambil menarik lengan Naila untuk lebih dekat lagi, hingga tubuh Naila sudah bertumpu di dada Atlas. Naila menggulung senyum. "Iya, aku janji gak akan jatuh cinta ke orang lain. Aku janji gak akan ninggalin kamu." Naila mengikuti permainan Atlas meskipun sebenarnya perutnya keram menahan tawa. "Kasih stempel dulu biar janjinya jadi sakral," ucap Atlas.
Stempel. Naila mengerutkan kening. Atlas menunjuk bibirnya sendiri memberi kode bahwa stempel yang ia maksud adalah sebuah ciuman. Kali ini Naila benar-benar tidak bisa menahan tawanya. Kamu sekarang bisa switch dari mode gengsi ke mode manja ya? Makin canggih deh. Canggih? Kamu pikir aku barang elektronik apa? I think yes. Jangan kebanyakan ngeles Naila. Ayo mana ini stempelnya biar janjinya jadi legal. Tegas Atlas. Cup. Naila menempelkan bibirnya di atas bibir Atlas dan menahan beberapa detik sebelum melepaskannya. Atlas langsung mesem-mesem. Oke, berarti perjanjiannya sudah legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan satu gerakan cepat, Atlas membalikkan tubuh Naila hingga membuat wanita itu jadi berbaring di sebelahnya. Astaga. Naila mendesah kaget. Aku berasa nikah sama atlet sumo deh. Dikit-dikit di Smackdown. Atlas terkekeh mendengar dumelan Naila. Kali ini ia malah mengungkung tubuh Naila dalam pelukannya. Ya Tuhan, aku bisa mati kalau kayak gini. Naila mendorong lengan Atlas, kemudian memindahkan kepalanya di atas lengan pria itu. Katanya kamu suka wangi badan aku. Apa udah gak suka lagi? Gak dibekap gitu juga. Emangnya kamu pikir oksigen bisa nembus tulang lengan kamu apa? Atlas cengengesan. Besok kamu ke kampus jam berapa? Tanya Atlas. Mahasiswa aku udah selesai UAS, jadi mulai besok aku bisa work from home, tinggal ngerekap nilai aja dan nyiapin modul buat semester depan. Jawab Naila. Kalau progres kerjaan kamu gimana? Ah, masih lama. Bikin gedung artpreneur gitu bisa sampai setahun sayang. Emangnya gedungnya mau dijadiin apa sih? Banyak fungsinya, bisa jadi tempat-tempat pertunjukan, bisa jadi museum, dan kata Bapak mau diadakan modern library juga di dalamnya. Nah, nanti kalau udah jadi, Gala yang ngurus tempat itu. Jelas Atlas. Terus kamu? Aku minta proyek baru lagi ke Papa. Jawab Atlas dengan entengnya. Atau mungkin jadi presidir lagi. Naila mendelik. Kamu itu udah dipecat ya, gak usah berharap lagi. Atlas tersenyum arti. Hanya ada 2 kandidat yang akan jadi presidir di Al-Fazava setelah Papa, aku dan Gala. Papa gak akan mungkin ngasih posisi itu ke orang lain selain kami berdua. Kamu gak kepengen bangun perusahaan sendiri? Atlas menggeleng. Actually, aku punya kemampuan untuk itu. Bahkan kalau aku mau, aku bisa kerja di luar negeri. Tapi buat apa? Aku tahu gimana susahnya Papa ngebangun Al-Fazava. Kalau bukan aku dan Gala yang meneruskan, itu artinya Al-Fazava akan pindah ke tangan orang lain. Dan perjuangan serta pengorbanan Papa selama ini akan jadi sia-sia. Kamu tahu, waktu aku dipecat dari posisi presidir, aku galaunya bukan karena dipecat. Tapi aku takut aja kalau Papa sampai ngasih Al-Fazava ke tangan orang yang salah. Pokoknya kamu siap-siap aja, nanti kamu pasti akan jadi istrinya presidir. Naila tersenyum mendengar keoptimisan sekaligus kenarsisan suaminya itu. Tapi kalaupun kamu gak jadi presidir lagi, aku tetap sayang kok sama kamu. Gombal Naila. Asal jangan nganggur kayak waktu itulah, ngenes banget kayaknya. Atlas tertawa kecil, kembali mengenang masa-masa di mana ia jadi pengangguran dan selalu minta uang ke Naila. Aku jadi penasaran deh, kok waktu aku miskin itu kamu malah baik banget ke aku? Malah selalu ngisiin aku gopay, bawa makanan, kasih uang jajan, isiin kulkas. Mau jawabannya jujur atau yang gombal? Yang gombal dulu coba. Karena aku cinta dan bucin banget sama kamu. Ucap Naila. Kalau yang jujurnya? Atlas menaikkan alis. Karena aku dikasih kartu debit sama Papa. Hah? Maksudnya? Atlas melongo bingung. Iya, jadi waktu itu aku main ke rumah kamu. Yang waktu minta sponsor buat Fatir itu loh. Terus Papa nanya-nanya soal kamu dan sebelum pulang, Papa ngasih kartu debit ke aku. Terang Naila. Kok kamu gak cerita? Gak boleh, itu kan rahasia aku sama Papa. Wah, curang. Kalau aku tahu kamu dikasih kartu debit sama Papa, pasti aku bakal minta uang yang lebih banyak dan gak bakal mau pakai ojol tiap hari. Tapi aku suka ngeliat kamu naik ojol. Lucu. Apalagi Billy tuh. Dia paling puas banget kalau ngeliat kamu menderita.
Atlas memanyunkan bibirnya. Kayaknya mama papa aku lebih sayang ke kamu daripada ke aku. Sungut Atlas. Of course, karena aku satu-satunya menantu kesayangan di keluarga papa Zafran. Naila tertawa puas. At least sampai Gala punya istri. Ibunya kemudian. Nanti jangan ribut sama istrinya Gala ya. Atlas mencubit hidung Naila. Ya tergantung. Kalau istrinya Galanya nyebelin, ya harus aku ladenin lah. Aku kan suka tantangan. Jadi kayaknya duel-duel gitu seru deh. Naila. Atlas membelalakan matanya dan intonasinya berubah rendah. Naila tertawa lagi. Keluh kesah jomblo. Noah baru pulang ke rumah dan mendapati sebuah motor yang tidak asing terparkir di halaman. Dan benar saja, ketika Noah masuk mendapati Intan sedang duduk di ruang tamu bersama Elena. Hai Noah. Intan menyapa Noah dengan sumringah seperti biasanya. Loh, kok lo bisa ada di sini? Mau nyebar undangan ya? Balas Noah. Mendengar itu wajah Intan langsung berubah masam. Lo nyindir atau mau mojokin sih? Kan lo tahu gue jomblo pakai formalin alias jomblo awet banget. Sungut Intan. Siapa tahu kan? Noah balas dengan tertawa kecil. Mama minta bantuan ke Intan buat bantu promosiin toko bunga mama. Terang Elena. Noah duduk bergabung bersama mereka. Bukannya Tante Kinara sering promo di sosmed ya mah? Iya, dan Intan ini ngebedah sekaligus ngajarin gimana caranya supaya soft selling gitu loh. Nih, banyak nih catatan mama tadi. Elena menunjukkan buku notnya pada Noah. Noah tampak mengangguk-angguk. Oh iya, kamu temenin Intan ngobrol bentar. Mama mau ke belakang. Elena bangkit berdiri dan meninggalkan dua anak muda itu. Thanks ya Tan, dan sorry karena udah ngerepotin. Sebenarnya udah sering minta mama buat pensiun dan nyantai di rumah aja. Tapi ya gitu, masih kepengen melakukan banyak aktivitas katanya. Dan karena kebetulan ada temannya juga, makanya jadi antusias gitu. Walaupun gue tahu sih, kalau dari profit sebenarnya gak banyak. Tapi gue seneng aja ngeliat nyokap bisa ngelakuin apa yang dia suka. Dan bisa jadi akrab sama Tante Kinara juga. Ujar Noah. It's okay, gue juga senang bantu nyokap lo. Gue bisa dapat insight juga, nyokap lo cukup inspiratif. Balas Intan sambil tersenyum tipis. Ada jeda beberapa saat. Intan sedang mengamati laki-laki itu sambil menimbang-nimbang pikirannya sendiri. Hingga akhirnya berkata, Noah, gue boleh nanya sesuatu nggak? Apa? Dalam benaknya, Noah menebak Intan pasti akan bertanya soal hubungannya dengan Meira. Lo yang nulis buku bukan elegi itu ya? Oh, ternyata dugaan Noah salah. Laki-laki itu tampak salah tingkah beberapa saat. Pertama, karena tidak menduga Intan akan bertanya soal itu. Kedua, karena tidak menyangka bahwa Intan juga membaca bukunya dan kemungkinan juga membaca semua rumor tentangnya di internet. Ketiga, karena bingung harus berbohong atau jujur. OMG! Intan menutup mulutnya sendiri, sementara matanya terbelalak lebar. Jadi benar lo yang nulis? Karena merasa akan sia-sia membantah, Noah akhirnya menganggukkan kepala. Udah heboh di sosmed sih soal ini, tapi gue harap lo tetap keep soal rahasia gue ini ya. Kenapa harus dirahasiain sih? Pasti saran dari penerbitnya buat personal branding sekaligus buat marketingnya ya. Ujar Intan. Oh bukan, bantah Noah. Kalau pihak penerbitnya sih lebih kepengen gue muncul di publik. Terus? Ya karena alasan personal gue aja. Gue kurang nyaman aja kalau tiba-tiba jadi pusat perhatian gitu. Intan manggut-manggut. Tapi udah rame di sosmed gak sih? Ya gitu deh. Menurut gue nih ya, karena udah terlanjur rame juga, mending lo sekalian buka identitas lo aja. Karya lo itu bagus tau. Lo harus bangga sama karya lo sendiri. Kalau gue punya karya sebagus itu, pasti udah gue pamerin kemana-mana. Gue gak bakal mau ngumpet. Selain itu, nantinya lo bisa dapat rezeki yang banyak juga. Kalau cuma nulis buku, palingan cuma dapat free royalty kan? Tapi kalau lo mau muncul di publik, nanti bisa dapat undangan ngisi seminar-seminar juga. Orang-orang jadi kenalin lo, dan lo lebih gampang buat ngebangun usaha lain nantinya. Soalnya kan kerja kreatif itu susah buat long lasting. Pasti nanti ada masanya penggemar lo berkurang atau lo sendiri yang udah gak bisa nulis buku lagi.
papar Intan panjang lebar. Noah diam beberapa saat. Ternyata lo pintar juga ya. Excuse me. Intan mendelik. Jadi lo nganggap gue selama ini bego? Noah nyengir. His. Intan mendengus pelan. Ia melirik jam tangannya sejenak, kemudian ia bangkit berdiri. Mama lo tadi kemana ya? Gue mau pamit. Ma. Noah berseru dan tidak lama kemudian Elena pun kembali ke ruang itu dengan membawa sebuah kotak. Intan mau pamit ya? Ini tante bikin cupcake, dibawa pulang ya? Elena memberikan kotak itu pada Intan. Wah, tante mau bikin usaha cupcake juga? Enggak dong, tante enggak seambisius itu juga dengan bisnis. Tapi kalau nanti toko bunganya bangkrut, mungkin ini bisa jadi opsi juga sih. Balas Elena setengah bercanda. Makasih udah bantu tante ya Intan, dan semoga kamu gak kapok. Santai aja tante, aku orangnya gak bandel, jadi gak gampang kapok. Intan balas bercanda juga. Aku pamit ya Tan, Noah duluan ya. Yap. Intan meninggalkan kediaman itu dengan mengendarai motornya. Tapi ia jadi bingung sendiri bagaimana cara menghabiskan cupcake itu nanti. Karena ia di kos hanya tinggal sendiri. Hingga akhirnya Intan pun memutuskan untuk mendatangi rumah Reva. Akhirnya bala bantuan gue datang juga. Tan, lo jaga anak gue bentar. Gue dari tadi nahan boker sumpah. Baru datang, Intan sudah diminta untuk menjaga bayinya Reva. Kontan saja itu membuat Intan jadi bersungut-sungut. Untung saja bayinya Reva menggemaskan. Hingga rasa kesalnya sedikit berkurang. Lega. Intan keluar dari toilet beberapa menit kemudian. Seribet itu ya jadi ibu rumah tangga. Masa mau boker aja gak bisa? Devano itu lagi aktif-aktifnya Intan. Gue tinggal sebentar pasti merangkak kemana-mana. Sementara kakaknya lagi model ngambekan gitu sama adiknya. Jadi agak susah juga buat dititipin. Ya gitulah rempongnya ngurus anak. Makanya lo nikmatin aja masa gadis lo dulu. Balas Reva. Gue malah udah kepengen nikah banget. Pengen juga gitu ada yang nafkain, ada yang merhatiin. Capek tahu apa-apa sendiri, kayak nggak ada goal aja hidup gue. Tuh si Billy masih nganggur. Daripada si Billy mending gue jomblo sampai tua aja. Reva tertawa lebar. Itu apaan? Ia menunjuk kotak yang diletakkan Intan di atas meja. Cupcake, jawab Intan. Duh, lo emang bestie gue paling pengertian deh. Tahu aja ibu menyusui suka kelaparan. Reva langsung membuka kotak itu dan memakan makanan yang ada di dalamnya. Enak. Beli di mana nih Tan? Dikasih sama mamanya Noah. Kebanyakan makanya gue bawa ke sini. Lo PDKT sama Noah? Enggak lah, Jir. Masa gue macarin mantan dari teman gue sendiri? Bisa dimusuhin gue sama Meira. Balas Intan. Siapa tahu aja lo masih terobsesi buat macarin Noah. Secara dulu kan kita pernah berebut buat ngadepin dia walaupun ujung-ujungnya yang dapat malah Meira. Dan ternyata putus juga. Timpal Intan. Iya lagi. Tahu gitu sama gue aja kali ya. Usai berucap demikian, Reva langsung beristighfar. Astagfirullah, bercanda ya Allah. Mas Ronald udah yang terbaik. Intan geleng-geleng kepala. Dan kalaupun Noah gak pernah pacaran sama Meira, kayaknya gue gak bakalan mau pacaran sama Noah. Kenapa? Reva mencomot satu cupcake lagi. Benar-benar lapar ternyata. Mana bisa gue punya hubungan sama cowok yang memendam cinta yang sangat besar ke cinta pertamanya. Sepego-begonya gue juga ogah kali jadi pelampiasan doang. Atau jadi alasan untuk meneruskan hidup doang. Maksudnya? Reva masih belum mengerti dengan arah pembicaraan Intan. Noah itu cinta mati ke Naila sampai diabadikan dalam bukunya. Oh, buku yang sering lo bawa kemana-mana itu. Bukunya Noah. Intan mengangguk. Reva menganga, tampak tidak menyangka. Tapi lo tahu dari mana kalau dia itu nulis tentang Naila? Kan lo bilang itu tentang kisah patah hati. Siapa tahu itu tentang Meira. Enggak, itu jelas tentang Naila. Soalnya di buku itu Noah juga nulis gimana perasaannya mengikhlaskan orang yang dia cintai itu untuk menikah dengan orang lain. Jir, gue pikir selama ini Noah cuma bucin ke Meira. Gue gak tahu sih perasaan Noah ke Meira seperti apa.
Dan perasaan Noah ke Naila seperti apa? Yang jelas Noah ini pernah cinta ke Naila. Reva geleng-geleng kepala. Kira-kira kalau Atras tahu gimana ya? Iya gak gimana-gimana. Kan yang suka cuma Noah ke Naila, bukan Naila ke Noah. Iya juga sih. Kali ini Reva mengangguk-angguk. Ah, bodoh amat lah. Ngapain juga pusing ngurusin orang lain. Kita bahas soal lo aja deh. Itu gimana progres di aplikasi dating? Udah dapat yang match? Intan menghembuskan nafas berat. Kalau udah dapat yang match, pasti wajah gue udah berseri-seri sekarang, Rev. Gak bakal sekusut ini. Kayaknya feeling gue benar, Dentan. Jodoh lu itu pilih. Amit-amit. Intan langsung mengetuk-ngetukkan punggung tangannya ke meja dan langsung ditimpali Reva dengan tawa keras.